Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, kita tidak lama lagi akan memasuki bulan Mi'raj dan selanjutnya bulan Ramadan. Saya ingin agak sedikit menyelah materi yang kita lanjutkan, yang kita kaji ini dengan memperingatkan bagaimana tekniknya bersahabat dengan Al-Quran, bagaimana supaya kita bisa jatuh cinta terhadap Al-Quran dan sebaliknya Al-Quran pun juga jatuh cinta terhadap kita. Jika pembaca saling jatuh cinta dengan yang dibacanya, maka insya Allah Quran itu akan menjadi hidup di dalam diri setiap orang. Hari ini kita akan memulai etika membaca Al-Quran. Ini bukan akhlak dalam arti teknikal, ini lebih tetap kepada pengajian tasawuf kita juga. Di dalam Al-Quran disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik ini surah Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah baik-baik. Yang mendengarkan di sini ada dua hal, Bapak Ibu. Ada yang disebut pendengaran telinga lahiriah kita menggunakan gendang telinga, ya, daun telinga. Dan ada juga yang nanti kita akan bahas mendengarkan dengan telinga batin. Kalau di tempat lain kita membaca ada mata lahiriah dan ada mata batin, maka telinga lahiriah pun juga ada dan telinga batinnya juga ada. Saya tidak meragukan kita semua insya Allah mendengarkan dengan telinga lahiriah, tapi saya masih meragukan kita semua apakah sama-sama mendengarkan dengan telinga batin. Ayat yang kita baca ini, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Fastami'ulah wa ansitu. Apa yang dimaksud wa ansitu? Dan diam atau apa namanya, resapilah, perhatikanlah. Berarti bukan telinga lahiriah di sini nih. Resapilah, jiwailah dengan tenang. La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Sekarang kita mendengarkan bacaan Quran, ada enggak yang tertinggal dalam batin kita? Kalau enggak ada, berarti yang mendengarkan hanya telinga lahiriah. Begitu selesai kedengarannya habis. Tapi kalau telinga batin yang mendengarkan, qari'ahnya sudah pergi, tapi masih mengiang-ngiang di benak kita. Itu yang disebut dengan fastami'ulah wa ansitu. Dengarkan dan hayati. Di sini buktinya. Innamal mu'minuna, bukan disebutkan innamal muslimuna. Kalau innamal muslimuna, semua orang yang berKTP Islam
itu pasti dapat ini. Tapi kalau Allah menggunakan innamal mu'minuna, belum tentu KTP kita Islam, belum tentu kita setiap hari bersyahadat bisa menangkap pesan-pesan rahasia ini. Allah menggunakan istilah innamal mu'minuna, sesungguhnya, ya. Jadi di sini ada dua takkid Bapak Ibu. Kalau orang menguasai bahasa Arab, ilmu balaghah, itu inna dan ma. Sesungguhnya, betul-betul itu sesungguhnya. Itu namanya ada tuh takkid. Stressing point di situ, ada warning yang Allah akan sampaikan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya. Alladzina idza dzukirallahu, ya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, apabila mendengarkan ayat-ayat Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, gemetar, merinding hati mereka. Nah sekarang kita tadi mendengarkan ayat surah Yasin dibaca, merinding enggak kita? Kalau enggak merinding berarti yang mendengarkan hanya telinga lahiriah, telinga batinnya enggak. Orang yang batinnya aktif, telinga batinnya aktif, tidak mesti harus qari atau qari'ah yang membacakan. Mungkin biasa-biasa itu lagunya enggak ada, tapi batinnya yang mendengarkan, maka insya Allah orang itu akan bergetar. Ini yang disebut orang-orang yang beriman ialah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, apabila ada kalimat-kalimat Allah disebutkan seperti lafaz azan misalnya, wajilat qulubuhum, maka merinding atau gemetarlah mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, zadathum imana, dan bertambahlah keimanan mereka. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita ke Masjid Sunda Kelapa, insya Allah pasti bertambah iman kita, bertambah tebal. Tapi kalau kita ke pasar, apalagi kalau pasarnya itu banyak syubhatnya, itu berkurang tuh. Kanan kiri kita menoleh itu dandanan iblis penuh. Tadinya nggak mau beli, tapi bujukannya itu luar biasa itu. Jadi pasar itu pengunjungnya iblis banyak tuh. Ngiler bener, nggak ada uang, gesek pak, gesek sampai ke rumah nggak pernah dilihat-lihat. Bungkusnya pun juga nggak dibuka-buka itu. Apa ini artinya? Ya kalau di pasar iblis, kalau di masjid malaikat. Nah ini dia. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan atau apabila mendengarkan kalimat-kalimat suci, gemetar hatinya, merinding. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tanya diri kita, apakah kalau mendengarkan pengajian bergetar atau merinding enggak kita? Jawabannya kadang-kadang. Kalau Ustadz Amin yang ngaji, ya selawatan malam Jumat, itu nggak bisa, pasti nangis. Kalau orang yang sudah sensitif, ya melihat aja Ustadz Aminnya udah merinding. Nah, sama dengan imam-imam yang lain juga, alhamdulillah imam kita di sini insya Allah imam pilihan Bapak Ibu sekalian. Karena itu innamal mu'minuna, apabila orang yang beriman itu apabila disebutkan nama-nama Allah itu merinding. Ya. Jadi jangan hanya orang yang disebut namanya merinding, Allah yang disebutkan namanya malah enggak merinding. Ini akhlaknya membaca Quran. Nah, ini ada Bapak Ibu sekalian.
ini yang ingin saya jelaskan sebetulnya. Mengapa Jibril, saya pernah jelaskan ini dulu. Kenapa Jibril itu berulang-ulang memerintahkan Nabi Iqra? 4 kali tuh. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Apa artinya Iqra yang pertama? Kalau kita baca pertama Iqra belum merinding kan? Kalau sudah sampai merinding itu baru Iqra yang kedua. Kalau sangat merinding itu Iqra yang ketiga. Kalau sudah Iqra keempat enggak merinding. Tapi apa? Hanyut, tenggelam. Itu lebih merinding tuh. Jadi ini. Karena kan kita memiliki tingkatan-tingkatan kesadaran Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan kesadaran sensorial. Kesadaran sensorial itu kita menggunakan panca indera. Wah, materi kita hari ini apa? Ketika membaca Quran. Itu baru sampai di situ. Itu kesadaran sensorialnya. Mata yang menyimpan penglihatannya ke saraf diolah. Oh itu. Kita melihat gambar pohon depan itu ada pohon kelapa. Nah itu dia sensorial, motret, dapatlah kita fotonya pohon kelapa itu. Kalau kesadaran imajinal itu adalah sudah mulai membayang-bayangkan pohon kelapa ini bagus ya bentuknya, Masya Allah, lonjong, tinggi. Itu sudah mulai ada imajinasi di situ. Masya Allah, itu ada sapu lidinya, ada apa itu namanya tuh, ketupatnya, ada cendolnya, ada buburnya, ada jembatannya, semua berfungsi itu. Ada sabuknya dan seterusnya. Nah itu imajinal. Nah kalau kesadaran intelektual di sini mungkin lebih kepada bahasa Inggrisnya Bapak Ibu sekalian, karena kalau intelektual bahasa Indonesia itu ada salah kaprah nih. Kalau kita mengatakan intelektual itu sepertinya akal, lain intelektual, lain reason. Reason itu ya apa ya, cerebrumnya itu, otaknya itu, pikirannya. Tapi kalau intelektual itu dalam kamus bahasa Inggris itu sebetulnya kesadaran spiritual tuh, kesadaran batin. Jadi intelek. Nah tapi menjadi bahasa Indonesia ya begini nasibnya nih. Kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa asing itu seringkali salah kaprah. Jadi bahasa Indonesia kita itu kadang-kadang kita kacau. Ada yang disebut ilmu pengetahuan. Ya, nggak ada tuh bahasa Inggrisnya ilmu pengetahuan. Nggak ada bahasa Arabnya ilmu pengetahuan. Apakah ilmu atau pengetahuan? Apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Ya, jadi kalau sepintas lalu ya ilmu pengetahuan. Padahal yang dimaksudkan di situ sebetulnya adalah ilmu yang mungkin ilmu pengetahuan itu artinya scientific ya, bukan knowledge. Kalau knowledge itu pengetahuan biasa, informasi-informasi yang belum terverifikasi, itu pengetahuan. Mohon maaf, orang yang tidak berpendidikan pun juga tahu itu pengetahuan. Tapi kalau masuk ke wilayah ilmu, sains, itu sudah mulai bekerja metodologi di situ. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh melalui saringan-saringan intelektual, saringan-saringan rasional, itu disebut dengan ilmu. Semua ilmu itu adalah pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu ilmu. Pengetahuannya anak-anak itu tahu tuh, tapi coba diuji secara metodologis, bisa nggak dipertanggungjawabkan? Belum tentu. Tapi ilmu atau pengetahuan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan cara perolehannya, itu disebut dengan ilmu. Jadi ilmu itu lebih matang, sedangkan knowledge itu mentah.
Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan suara azan. Mohon nanti tinggal sejenak, ini sangat penting. Kita akan bahas Iqra 4 nih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Apa arti Iqra pertama? Ini ada 4 Iqra ini yang kita akan urai di sini. Saya sengaja menuliskan di sini bahasa Inggrisnya ya. Karena kalau bahasa Indonesia itu tidak cukup kosakatanya untuk membedakan Iqra 1, 2, 3, 4 ini. Kalau Iqra pertama itu misalnya gini, ibu belum bisa alif batasa kan, masih bacanya Latin ya. Jadi kalau baca alif lam miin gitu kan, jadi susah, nggak ada tajwidnya kalau bahasa Latin itu. Bismillahirrahmanirrahim, karena itu kan double I, double A, double U itu panjang kan. Padahal panjang itu dalam ilmu tajwid ada 6 ketukan, ada 3 ketukan. Nah sedangkan Latinnya itu cuma double aja. Misalnya as-samai itu 6 ketukan itu, tapi as-samai gitu kan. Jadi nggak bisa. Nah kalau kita sudah bisa membaca Qur'annya, Arabnya, itu baru Iqra pertama. Membaca tapi nggak paham artinya, itu Iqra pertama. Mohon maaf, sekalipun kita hafal Quran 30 juz, kalau nggak tahu artinya Quran, hanya hafalannya doa, masih itu tetap Iqra pertama. Cuma tingkatannya lebih sedikit karena dia hafal, yang lainnya nggak hafal ya direndah. Kalau sudah mulai memahami isinya Al-Quran itu, itu Iqra kedua. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah ya. Malik yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ngeri. Iyyaka na'budu, hanya Engkau lah yang aku sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau pula yang kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang Engkau berikan petunjuk. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Engkau memurkai, yang dimurkai. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang yang disesatkan. Faham artinya, itu Iqra kedua. Iya. Bagaimana memahami Iqra kedua? Nah ini dia nanti Bapak Ibu. Ada tekniknya secara praktis nih, ada metodologinya. Nah kalau sudah mampu Iqra yang ketiga, how to understand? Wah itu bukan sekedar mengerti, tapi memahami. Kalau mengerti levelnya itu otak, tapi kalau memahami masuk ke hati ya. Menghayati. Nanti kalau Iqra keempat, memeditasi, mengelingkan, apa itu? Apa sih kalau sudah membatini gitu ya? Ngersani gitu, lebih mendalam lagi. Itu namanya Iqra yang keempat. Kan ada Iqra 4 itu di situ kan, Iqra 1, Iqra 2, Iqra ketiga. Jadi kalau yang pertama itu kesadaran sensorial kita, mata. Itu aja. Oh ini potretnya pohon kelapa, ada buahnya nih. Bagus pemandangannya. Itu bisa dijadikan postcard. Nggak ada di Amerika, nggak ada di Arab pohon kelapa. Kirim postcard di situ. Itu namanya kesadaran sensorial. Indah gambarnya. Tapi kalau Iqra kedua, kesadaran imajinal. Tadi itu sudah ada manfaatnya. Dari ujung ke ujung pohon kelapa itu nggak ada yang bisa dibuang, semuanya punya manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila, semuanya bermanfaat, nggak ada yang sia-sia. Kalau kesadaran intelektualnya itu batinnya tadi itu ya, nah itu sudah bukan saja manfaatnya, tapi kita itu sudah mulai emosional di situ itu. Ini hebat, ini Quran ini kok ngerti perasaan saya. Nah, memang iya. Saya pernah menjelaskan di sini bahwa Al-Qur'anu
wal insani yufassiru ba'duhum li ba'din. Al-Quran dan manusia itu saling menafsiri satu sama lain. Quran itu juga ngerti kita, bukan cuma kita ngerti dia. Kalau kita datang dalam penuh kerinduan, Quran itu pun juga membuka wajahnya, membuka selubungnya, membuka cadar-cadarnya. Tahu tuh Quran itu, tapi kalau kita baca Quran hanya ikut-ikutan sama teman, ini ukuran Iqra pertama nih. Sampai 10 menit ingat janjilah, ada handphone lah. Ini kan sinetronnya bagus sekarang ini, filmnya bagus, tinggalkan Quran. Tapi kalau kita datang dengan cinta, kali ini aku sangat mencintai Al-Quran, dia buka cadarnya Quran itu, kok kali ini lain ya. Lama kelamaan gak terasa sudah sampai 1 juz, gak percaya. Biasanya satu halaman itu setengah mati, ini kok 1 juz masih mau tuh. Nah, lain. Kalau suasana batin kita itu datang Iqra yang ketiga, maka Quran itu membuka cadarnya. Tergantung kita. Kalau mau betah baca Quran, cintai Quran itu. Kalau hanya pas-pasan, nggak bisa tuh. Nah, kita inginkan nanti keseraan spiritual. Jadi mungkin begini. Nah, ini saya ingin Quran itu enggak kelihatan garisnya ya. Itu ada tingkatan level Quran. Tadi juga ada 4 itu kan. Ada level ibarah, isyarah, lataif dan haqaiqul Quran. Bagi kita Iqra pertama ya, untuk orang awam lah, faham. Tapi ada untuk isyarah, untuk khawas. Ya. Untuk insya Allah jamaah Sunda Kelapa ini udah di atasnya awam, udah S15 kan Bu. Amin. Nah, kalau sudah itu ada lagi lataif untuk para wali, ada lagi yang paling puncak haqaik untuk hanya Nabi Muhammad. Kita nggak tahu, dia bocorannya langsung kepada Allah. Kita hanya sejauh apa yang dijelaskan dalam hadis. Kemampuan kita untuk menyamakan diri kita dengan Nabi memahami Quran gak mungkin. Ya, itu pun juga turun naik. Malam ini kita fahami lataif, mungkin besok isyarah, mungkin lusa ibarah. Kok kenapa turun ke ibarah? Banyak dosanya. Malam Jumat tadi baca surah Al-Kahfi, barusan tadi baca surah Yasin, ini kita ngaji lagi, nanti malam salat tahajud, besoknya lagi subuh sujud tilawah di masjid, Masya Allah, baca surah Al-Kahfi lagi besok, maka itu nanti dapat lataif hari Jumat, dapat dalamnya. Begitu malam minggu, begitu hari minggu, turun ke ibarah lagi kan. Itulah perjalanannya anak manusia itu fluktuatif. Malam Jumat imannya bertambah, malam minggu kabur iman itu kemana tuh. Nah itu hati-hati Bapak Ibu, ujian yang paling berat itu malam minggu. Kalau malam Jumat insya Allah coba buktinya datang. Malam minggu di masjid ini coba datang Bu, ada nggak datang sebanyak ini? Enggak. Jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadikan setiap malam itu seperti malam Jumat. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Nanti pada saatnya sudah nggak ada Ramadan. Kenapa? Semuanya bulan jadi bulan Ramadan. Ya kan? Semuanya malam seperti malam Jumat. Semuanya hari seperti hari Jumat. Sudah nggak ada bedanya lagi. Itu sudah lataiful Quran. Nah bagaimana caranya? Nah ini dia. Ini harus disiasati dengan memainkan gelombang energi otak ini Bapak. Ya, ini bukan saya bikin orang ahlinya. Saya bukan orang ahli otak. Nah ini. Jadi ada, kalau kita belajar dari neurologi itu kan ada 4 ya. Sebetulnya ada 5. 5 itu dead, mati itu, lurus. Monitornya kalau orang yang sudah mati itu datar trik gitu ya, nggak ada lagi
titik-titiknya tik 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 tik. Kalau sudah tik itu udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, kalau otak itu berjalan cepat itu, Masya Allah cepat sekali frekuensinya, ya, itu sampai dihitung-hitung itu kalau melalui gelombang itu ya 13 sampai 28 per second, itu bisa kita ukur tuh. Wah, itu dia dalam keadaan beta itu. Beta itu ada fungsinya. Kalau kita di kantor itu beta. Wah, semua kita bikin proposal komprehensif banget. Kenapa? Karena yang aktif itu betanya itu. Ya. Seperti kalau lo bawa mobil kan, kalau kita bawa mobil itu kan mau melihat jalan di depan, mau melihat WC kanan kiri, ya kan, mau melihat jarum jam, mau melihat bensin, kanan kiri tangan kita itu ada WC-nya, ada mengelap kacanya, ada airnya, belum lagi pedalnya 3, cuma kayak kita 2 kan. Waduh, bagaimana mengatur semuanya itu? Habis itu ada handphone bunyi, anaknya masuk rumah sakit. Tapi tetap mobil itu jalan. Mampu manusia itu membagi-bagi, memecahkan konsentrasinya, tapi ya itu otaknya berjalan. Nah, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau otak itu aktif, khusyuknya nggak mungkin. Coba kalau otaknya aktif, ya salat sih salat, tapi yang jadi proposal dalam salat itu. Semua pekerjaan rumit-rumit di meja itu biasanya terurai waktu orang salat. Nah, sampai lupa ruku itu, menghayalnya luar biasa. Ini rakaat keempat atau kelima ya ini, sampai jumlah rakaatnya pun juga nggak paham itu berapa itu. Nah, kalau itu beta yang aktif. Makanya itu kalau ingin khusyuk salatnya, itu kita harus mampu mengecoh, turunkan beta ke bawah. Bagaimana menurunkan beta ke alfa? Ya, ada shock terapi. Apa itu shock terapi? Kita rangsang otak itu supaya nanti itu dibikin kaget. Contohnya, supaya kita khusyuk dalam salat, jangan mikirin dulu, pokoknya kalau itu energi beta itu nggak bisa khusyuk. Ambil air wudhu. Begitu kita basuh air wudhu, pernah saya jelaskan kan Bapak Ibu. Menurut Profesor Ehrenfels, 3 pusat kesadaran itu berkumpul di 3 tempat. Pusat kesadaran manusia itu terkumpul di 3 tempat: daerah muka, daerah tangan, dan daerah kaki. Itu yang harus dibasuh pada waktu berwudhu. Subhanallah. Maka itu Profesor Baron Ehrenfels itu menulis disertasinya tentang wudhu. Ditanya oleh pengujinya, ngapain lu bahas tentang wudhu? Ini aneh. Kenapa Al-Quran itu menyuruh umatnya itu untuk mencuci 3 tempat: daerah muka, daerah tangan, dan daerah kaki. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau kita wudhu ada nggak daerah lain yang dibasuh selain 3 ini? Daerah muka, daerah tangan, dan daerah kaki. Ada nggak wudhu cuci perut? Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena perut itu bukan pusat saraf. Pusat saraf itu menurut ahli neurologi itu daerah muka, daerah tangan, dan daerah kaki. Dinasihatkan kalau lagi ngantuk mau ujian, ambil baskom, rendam kakinya tuh. Itu berhenti ngantuk itu. Bagi kita umat Islam nggak usah, berwudu udah selesai. 3-tiganya pusat saraf itu. Lama kelamaan Profesor Baron ini masuk Islam, ganti nama Umar Baron Ehrenfels. Wah, gara-gara wudhu masuk Islam. Masya Allah. Ini dia. Jadi shock terapi yang kedua, kita dengarkan suara azan kan Bapak Ibu. Azan itu shock terapi, menurunkan beta itu turun ke alfa. Apa itu? Wajib tuh hukumnya membalas suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti rapat. Kita dengarkan suara azan, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Beta itu tadinya cepatannya begini turun tuh pelan-pelan tuh.
sudah berwudu, tutup aurat, pakaian bersih, menghadap ke kiblat, ikamat, tambah khusyuk itu. Ya. Ada imam yang mimpin, nggak boleh bercakap-cakap, angkat tangan, give up, Allahu Akbar, pasrah tuh, lipat tangan kayak mayat begini. Lama kelamaan ruku dia, Allahu Akbar, lama kelamaan sujud, lama kelamaan habis, hilang kita dalam sujud kan. Enggak ada beta itu, turun kita mungkin ke teta itu. Nah itu shock terapi untuk menghadirkan ikra ketiga kita. Makanya itu kalau ingin baca Quran, kata Al-Quran sendiri, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan mendekati Quran, jangan menyentuh Quran, jangan membaca Quran sebelum berwudu. Apa itu wudu itu? Itu untuk menurunkan beta ke alfa. Kecepatan 7-13/second tuh. Nah, itu bisa lebih khusyuk di situ. Kita enak merenung, relaksasi, meditasi, bahkan bisa waqiat di situ itu kalau kita di alfa. Nah, paling rendah nanti teta. Teta itu kalau kita lihat dalam sejarah, pada umumnya wahyu ilham itu turun dalam suasana teta. Wali Songo bersemedi di gua, Ashabul Kahfi bersemedi di gua, Nabi Muhammad juga di gua Hira. Itu teta di sana. Itu gelombang energi otaknya itu pelan, hanya 3,5 sampai 7/second. Nah, kalau orang menurunkan pikirannya, maka itu nggak lapar. Mengapa pada bulan Ramadan itu kita tidak terlalu lapar, tidak terlalu haus? Karena otak itu nggak berfungsi, karena berjamaah kita berpuasa kan. Tapi coba ibu-ibu kalau mengganti puasanya hari lain, lapar tuh, haus tuh. Maka segala sesuatu yang dilakukan berjamaah itu akan menghemat energi. Al jamaatu barakah, ala barakatu fil jamaah. Energi terletak pada sinergi. Nah, kalau delta, nah itu dia, tidur ngorok tuh, tidur lelap, mimpi di situ. Nah, sekarang tingkat yang paling bagus untuk bisa khusyuk itu kira-kira getaran frekuensi otak itu 10 second. Ya, jadi alfa lah gitu. Nah, ini hebatnya, perlu memahami otak ini Bapak Ibu sekalian. Otak itu, beratnya otak ini hanya 1,5 kg. Kalau ibu-ibu beli daging itu, minta Mbak itu 1,5 kilo, itu sama beratnya otak kita di sini, dibungkus oleh helmnya Tuhan tuh. Tengkorak ini di dalamnya itu ada 1,5 kilogram tuh, atau hanya 5% dari total berat badan kita. Tapi aneh Bapak Ibu, jumlah sel otak yang tersimpan dari 1,5 kilogram itu 1,5 triliun. Pertumbuhannya itu kalau anak itu balita Bapak Ibu, anak balita itu bertumbuh sel otaknya itu 20 miliar per hari kalau gizinya bagus. Makanya itu kalau anak kita itu balita, jangan bapaknya makan enak, ibunya makan enak, anaknya nggak makan apa-apa. Ada filosofi kita kan, pokoknya yang bagus-bagus untuk bapaknya, anaknya itu kepalanya atau ekornya sama ibunya tuh. Padahal yang harus makan enak itu anak balita itu susu. Nanti kalau sudah lewat 7 tahun, pertumbuhan sel saraf itu dipicu, dipaksa, nggak bisa tumbuh 20 miliar per hari. Udah terlambat. Maka itu gizi itu persis pada waktu 1 sampai 5 tahun itu. Otak mengkonsumsi 30% kalori. Aneh nih Bapak Ibu. 1,5 kilogram itu mengkonsumsi 30% makan minuman yang kita makan setiap hari. Padahal itu berat badannya kan cuma 5% kan. Otak itu cuma 5%, tapi mengkonsumsi 30% kalori yang kita makan setiap hari. Rakus sekali. Makanya itu ada pepatah mengatakan begini,
Berpikir 1 jam sama dengan energi yang dibakar kalau kita mencangkul 12 jam, setengah hari. Jadi dulu ada di kampung itu, wah enak-enak kamu sekolah itu, duduk-duduk aja tuh. Kita ini belepotan di lumpur mencangkul, ya, hujan kena hujan, panas kena panas, kamu enak-enak duduk. Ya, pakai kipas lagi, kita nggak ada masuk angin. Dia nggak tahu berpikir 1 jam, ya itu sama dengan mencangkul 12 jam. Nah kalau dia berpikir sampai 4 jam, maka itu kan kalau kita berpikir Bu, cepat lapar kan, cepat haus. Iya, pembakaran kalori itu terjadi speednya, kayak mesin itu pemanasannya di situ itu. Memori otak yang digunakan itu, yang 1,5 kg yang penting itu disimpan di dalam helm ini, yang digunakan itu 3-6%. Dirata-ratakan 4,5%. Kalau ada orang yang super genius di sini, saya nggak tahu Pak Habibie berapa, maksimum 6. Memori yang dipakai itu hanya maksimum 6. Pada umumnya kita tuh 3 atau 4. Kalau ada yang 5 itu di atas rata-rata cerdas tuh. Maksimum 6. Jadi ada 95,5% yang sebetulnya masih kosong. Mungkin anak-anak modern nanti akan datang bisa memakai sampai 70%, itu dahsyat tuh. Jadi ini sekian sejarah umat manusia baru 4,5% digunakan. Lumayan. 3.000 tahun yang lampau itu hanya bisa menggunakan otaknya itu sampai 2%. Nah, selama 3.000 tahun lamanya manusia hanya menggunakan 2%. Nah dalam tempo 50 tahun ini manusia sudah mampu menggunakan kapasitas otaknya itu 4,5%. Nah kita bayangkan nanti manusia super cerdas akan datang, jangan-jangan dia pakai sampai 10%, itu lebih cerdas tuh. Mungkin sama penghuni angkasa luar sana tuh, IT itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan membaca Quran Iqra ketiga Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kita sudah lama paham, ini ada alam bawah sadar, ada pikiran sadar. Nah, kalau orang 90% tuh karakter itu ditentukan di bawah sadar ini, bukan di alam sadar. Ya. Jadi pikiran sadar kita itu, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan gampang percaya kepada orang yang baru dikenal. Kalau dia dalam ungkapan sadarnya, wah saya itu nggak suka orang bohong, saya itu selalu rajin belajar, saya itu dari dulu saya begini begitu, wah dia jualan baik. Kenapa? Calon mertuanya ada di depannya. Begitu selesai kawin, aslinya muncul. 90% alam bawah sadarnya ternyata pelitnya minta ampun, ternyata keras luar biasa, munafik. Jangan percaya pikiran sadar. Kalau orang baru kenal jangan menyerahkan semuanya, pasti menyesal. Lihat dulu, habis manis sempat dibuang. Hati-hati yang terlalu mendemonstrasikan kebaikannya dalam waktu sesaat, nggak ada lagi tuh habis itu sudah itu. Ada orang pelan-pelan, nggak ketahuan kayak apa, susah kebaca. Itu karakter di situ yang main, pemain watak. Bawah sadar ini menentukan kebiasaan, kepribadian, keyakinan, citra diri, nilai hidup, semua di sini di alam bawah sadar. Ada gunung di tengah laut, kecil gunungnya, tapi yang tenggelam di perutnya laut itu besar sekali. Yang menentukan itu adalah alam bawah sadar, bukan pikiran sadar itu sendiri. Bisa orang terkecoh itu. Nah sekarang bagaimana membaca Quran? Ya, kita aktifkan bawah sadar kita. Nah ini dia, pikiran sadar itu energi paling kuat itu di bawah itu, pikiran bawah sadar. Yang di atas itu cuma 10% lemah. Yang 90% itu the powernya dari situ itu. Nah kita kembali, ini saya percepat. Nah,
Itu kanan, otak kiri itu. Itu ada sebetulnya ada apa itu namanya tuh? Ada matanya itu, kanan kiri itu di depan tuh. Nah, kalau mau ngaji Bapak Ibu, aktifkan otak kirinya. Mau menghafal Asmaul Husna itu pernah ada penjelasan di sini kan dari SQ itu. Ya, itu ada fakultas-fakultasnya. Kalau otak kiri itu otak analitis. Itu yang paling banyak aktif ketika kita berbicara, berhitung, menganalisir matematik, membaca, menulis, mengurut-urut. Itu kalau orang seperti itu aktif otak kirinya. Kalau otak kanannya ya yang kreatif itu, mencipta, struggling di situ juga ada itu, menantang, suka tantangan, imajinasi, emosi, intuisi, pemberani. Maka itu biasa disebut otak kiri itu otak feminin, perempuan. Otak kanan itu laki-laki, jantan, maskulin. Sebetulnya juga itu istilah kurang tepat ya, karena ada kanan kiri juga ada femininnya di situ, tapi memang dominan. Cuman resepnya kalau kita ingin mengaji supaya betah mengaji, kalau kita ingin menghafal supaya hafalannya itu lancar, maka memang kita perlu nyetel, aktifkan otak kirinya. Bagaimana mengaktifkan otak kiri dari otak kanan itu juga ada tekniknya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pembiasaan diri kita itu pintar. Maka itu pengalaman adalah guru yang paling luar biasa. Nggak bisa dipelajari melalui guru orang lain. Biasanya kalau saya begini, nah itu guru itu. Biasanya kalau saya tidak begini, akibatnya begini. Itu guru adalah diri sendiri. Tidak semua harus dipelajari dari guru, tidak semua harus dipelajari dari orang lain. Kadang-kadang pelajaran berharga itu justru pengalaman kita sendiri. Aku tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Persis kalau saya dalam emosi seperti ini, aku terlalu gembira ini. Aku tidak boleh membuat keputusan, aku nggak boleh menandatangani surat-surat penting. Kenapa? Aku sangat gembira. Jangan-jangan seperti bulan lalu, aku juga sangat gembira seperti ini. Aku tanda tangan, meluncurlah semuanya itu, nyesal jadinya. Aku sedang marah. Aku tidak boleh menjatuhkan cerai kepada istri saya. Saya sedang marah banget ini. Jangan sampai nanti menyesal seperti istri pertama yang sudah terceraikan itu. Wah, itu dia. Jadi orang itu bisa belajar pada pengalaman hidupnya Bapak Ibu sekalian. Jangan jatuh di lubang yang sama. Maka itu pengalaman pribadi adalah guru yang paling baik. Jarang orang mau belajar dari pengalamannya. Maka itu berulang-ulang kali jatuh. Alam bawah sadarnya nggak digubris. Terlalu gampang percaya orang. Nah, kita perlu apa yang disebut dengan accelerated learning. Ya. Sebetulnya ini ada 4 kotak ini Bapak Ibu. Kita tidak mampu, nggak tahu apa itu. Tidak sadar kalau dirinya bodoh. Ya. Ini paling bahaya ini, nomor 1 ini. Dia nggak tahu, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu bodoh. Masih merasa dirinya pinter, sok pinter, padahal enggak. Nah, kalau sudah pindah ke kotak yang sebelah kanan itu tidak mampu, tapi dia sadar kalau dirinya tidak mampu, dia bodoh, tapi dia sadar kalau dirinya itu bodoh, maka dia belajar di situ kan. Nah, ini dia, pindah dia. Aku tidak mau seperti ini. Ya, memang aku tidak pintar, tapi aku harus belajar. Iya, itu udah sadar tuh. Lama kelamaan sudah mampu, sudah tahu, dan dia juga sudah sadar kalau masih harus belajar. Lama kelamaan pindah ke kotak berikutnya, mampu dan sadar, sudah pintar dan sudah sadar kalau dirinya pintar. Maka itu orang pintar baru biasanya egois kan. Orang pintar baru itu biasanya itu sombong. Kalau ada orang sombong menyombongkan kepintarannya, itu biasanya adalah wah, orang baru belajar.
Orang baru belajar gampang banget mengkafir-kafirkan orang. Lu salah. Ya Allah, Bapak Ibu, ulama yang 10 tahun di Mesir, ya, S3 di sini, 1 hari belajar itu sudah langsung, nggak ada apa-apanya itu. Hati-hati. Jadi memang dia sudah mampu, sudah pintar, tapi dia sadar kalau dirinya itu pintar. Akibatnya sombong. Yang kita inginkan adalah ini, Bapak Ibu. Mampu, pintar dia memang, tapi tidak sadar kalau dirinya pintar. Akhirnya nggak sombong kan? Dia kaya tapi tidak sadar kalau dirinya itu kaya, sehingga dia tawadu sama orang lain, nggak ada bedanya, nggak ada jaraknya. Ini yang bahaya kalau yang sudah mampu dan sadar. Yang kita inginkan manusia ideal itu punya kemampuan tapi nggak sadar kalau dirinya itu pintar atau punya power. Nah, sekarang kita di Sunda Kelapa ini mungkin nggak kita potong kompas, nggak usah ke tidak mampu sadar, tidak mampu sadar. Jadi kita nggak usah ke itu kotak kanan kiri itu, langsung aja ke sini. Nah, nggak usah pakai 3 tahun S1, 3 tahun S2, langsung aja di sini kita di sini S15. Subhanallah. Tadinya tidak mampu dan tidak sadar, sekarang dapat ilham dari Allah, maka itu langsung mampu, tapi dia nggak sadar kalau dirinya mampu. Ini dia orang arif namanya. Kalau sebelah yang dicoret itu orang pinter. Mana lebih penting, lebih bagus orang pinter atau orang arif? Orang pintar itu biasanya sombong, tapi kalau orang arif nggak pernah kelihatan sombongnya itu kan. Nah, inilah kualitasnya insya Allah Sunda Kelapa. Tawadu, semua pintar-pintar, semua nggak pernah menepuk dada, nggak ada. Kita kan Sunda Kelapa, kalian itu kan di belakang rumah majelis taklimnya lain, gurunya lain. Nggak, itu masih mampu dan sadar. Kualitas jamaah Sunda Kelapa mampu tapi tidak sadar kalau dirinya itu pintar dan mampu. Enak semuanya. Nah, ada orang di sini nggak pernah melewati jalur yang tercoret dua-duanya itu, baru kecantol Sunda Kelapa langsung loncat. Itu namanya accelerated learning. Dari SMA langsung S15. Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, sel otak yang 1,5 miliar jumlahnya itu kan, coba bayangkan, otak Indonesia, Sunda Kelapa di sini, setiap orang 1,5 triliun. Nah, jumlahkan di sini 500 orang misalnya, 500 kali 1,5 triliun, itu kalau otak ini dipakai untuk memikirkan bangsa ke depan, itu Indonesia akan kalahkan Amerika dan Jepang tuh. Kalau sinergi. Nah, tapi kalau energi tidak sinergi itu rusak. Nah, ini yang begini-begini ini banyak nih. Itu dendritnya itu yang batang-batangnya itu, Bu, Bapak. Itu batangnya namanya dendrit, yang cabang-cabang halusnya itu namanya sinaps. Ya. Ini kalau orang pintar itu kelihatan banyak akar-akarnya di sampingnya. Kalau blow on nggak ada urat-uratnya itu. Benar, Bu. Nanti kalau ibu ada yang mau melamar anak perempuannya, masukkan ke komputer dulu, scan dulu. Ini blow on kamu. Nggak boleh diterima kamu ini. Nah, tapi kalau orang begini, wah, ini pasti jamaah Sunda Kelapa ini kali ini. Gondrong nih. Itu yang kita cari. Dendritnya banyak, sinapsnya banyak ya. Kan gini. Nah, kita mempunyai triliunan sel otak. Triliunan di sini. Kita mempunyai sekitar 100 miliar neuron. 100 miliar neuron itu artinya apa? Sel otak yang tadi yang kuning-kuning itu. Miliaran tuh. Setiap neuron itu seperti sebuah komputer yang hebat. Berapa kapasitasnya tuh komputernya Allah di kepala ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu, itu ternyata micro IT itu juga mencontoh
Nah, itu kalau komputer itu dibelah, itu cairan di dalamnya tuh. Karena kalau kabel-kabel itu lambat, tapi kalau cairan kayak cairan otak itu kok mengcopy punya Tuhan tuh. Jadi bukan lagi sistem kabel, tapi masuk ke sistem yang nggak tahu, menerangkan, bukan bidang saya tuh. Tapi yang jelas itu dia. Setiap neuron itu mempunyai maksimum 20.000 dendrit. Jadi satu titik kuning itu cabangnya bisa sampai 20.000 dendrit. Setiap dendrit itu bercabang lagi menjadi sinaps-sinaps. Dendrit itu kan apa itu namanya? Tangkai ya. Kalau sinapsnya itu ranting-rantingnya tuh. Nah, jadinya gini. 1,5 triliun jumlahnya seperti ini. Kalau orang yang sangat pintar, orang yang rajin belajar, bersambungan satu sinaps dengan sinaps yang lain tuh, sintesa itu bersentuhan kayak gini. Malam ini tadi kita belajar dari awal, 1 detik itu bisa nyambung sampai miliaran tuh. 1 detik, kita sudah berapa detik dari tadi duduk di sini nih, berarti nyambungnya banyak tuh. Nah, hubungan saraf atau aksonin otak kita itu membuat hubungan setiap detiknya 3 miliar kali, Bapak. Komputernya Tuhan ini 3 miliar kali. Maka itu absen semalam di Sunda Kelapa, kita akan kehilangan berapa triliun itu. Tidur melulu di rumah. Akibatnya apa, Bu? Orang yang kerjaannya tidur dan orang yang kerjaannya ngejar pengajian, ini contohnya nih. Potongan dari otak yang tidak terstimulasi, kerjaannya tidur. Ayo kita ke Sunda Kelapa. Enggak, ngapain belajar, kita sudah pensiun, mau bikin apa sih pinter-pinter, enggak akan tambah rezeki. Tapi aktivis kita di sini pokoknya tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Nah, lain orang yang pintar dan orang yang tidak pintar. Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang pintar dan yang tidak pintar? Beda kan? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang martabatnya tinggi di mata Allah itu adalah orang yang pintar. Nah, tanda-tandanya orang pintar, coba ini orang nggak pintar nih, putus-putus tuh. Lama kelamaan putus semuanya itu, stroke tuh. Iya, dia nggak hafal nama cucunya, anaknya pun juga nggak hafal, nomor rumahnya nggak hafal, itu pikun. Tapi jamaah Sunda Kelapa ini, coba kita lihat Ibu Gatam, sudah di atas 80 kan Bu Gatam ya. Tapi kalah tuh anak-anak muda S1 itu. Kenapa? Umur boleh nenek kakek, tapi energi pikirannya seperti yang kanan tuh. Nah, kalau anak-anak yang suka mencandu alkohol, narkoba, rokok, putus-putus, Bu. Tuh sebelah kiri tuh. Kalau ada orang merokok itu mempercepat proses ausnya dendrit tadi itu. Apalagi kalau narkoba, apalagi alkohol. Alhamdulillah. Maka itu orang yang rajin pengajian panjang umur, nggak stroke. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.